Hadirin hadirat jamaah majlis maulid wa ta'lim Riyadul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan langsung mau'izatul hasanah sekaligus majlis ta'lim yang disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Habib Naufel bin Muhammad Al-Idrus dari Solo. Kepada beliau, fadhal fa'alikum mashkuran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa hadir di majelis yang insya Allah di dalamnya dosa-dosa diampuni, penyakit-penyakit hati dibersihkan, penyakit-penyakit zahir pun disembuhkan, dan pikiran jelek disingkirkan, dan insya Allah nanti ujung-ujungnya membuahkan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, bentar lagi kita akan masuk bulan Maulid. Ini sekarang sudah akhir Oktober. Setelah itu November, nanti 13 Desember itu kalau saya nggak salah masuk tanggal 1 Maulid. Artinya bulan Maulid itu udah sangat dekat dengan kita. Kemudian ada fenomena menarik di akhir zaman ini yang saya mengajak seluruh jamaah Riyadul Jannah dan seluruh yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk meninggalkan semua bentuk persaingan, meninggalkan semua bentuk curiga mencurigai antara satu tokoh dengan tokoh yang lain, antara satu anggota majelis dengan anggota majelis yang lain. Ini saatnya semua merapatkan barisan, karena apa yang dikhawatirkan oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari, apa yang dikhawatirkan oleh Mbah Khalil Bangkalani dan para ulama-ulama sepuh tempo dahulu yang akhir zaman ini sudah dilupakan oleh banyak orang, yaitu gerakan-gerakan yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam wujud akidah Syiah maupun Wahabi telah merata ke seluruh penjuru tanah air dan masuk dalam setiap bentuk yang bisa dimasuki, yang akan membawa bahaya bagi stabilitas nasional, akan membawa bahaya bagi kehidupan berbangsa dan negara. Karena itu udah saatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah menghidupkan kembali niatan Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Nahdlatul Ulama, bangkitnya para ulama. Sudah saatnya para ulama bangkit menjelaskan dengan santun dan dengan tegas ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga tidak ikut ajaran-ajaran yang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Habib Rizik bin Syihab, selama Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akidahnya Asy'ariyah itu mayoritas di negara kesatuan Republik Indonesia, dijamin semua golongan lain, baik itu golongan bentuk apapun, pasti akan hidup dengan aman, hidup dengan damai dan ditoleransi. Begitu pula agama-agama lain pasti akan hidup dengan aman, dengan damai di negeri ini sebagaimana telah terbukti. Tapi kalau nanti, saya cuma mengutip ucapannya Habib Rizik,
Karena saya betul-betul sangat mencintai Habib Rizik bin Syihab. Beliau adalah seorang tokoh yang jujur dalam berdakwah, seorang tokoh yang tidak kenal takut dicela atau dicaci atau dimaki, seorang tokoh yang tidak takut kehilangan kedudukan atau jabatan, seorang tokoh yang tidak takut dengan kehilangan pangkat, seorang tokoh yang insya Allah ikhlas di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan utip apa yang pernah beliau sampaikan, apa yang beliau pernah ceramahkan belum lama ini. Insya Allah akan menjadi barokah buat kita semua. Ini cuma himbauan di depan, nanti ceramahnya lain. Ya, himbauan di depan. Selama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mayoritas di Indonesia, dan itu telah terbukti sampai hari ini kita mayoritas, maka golongan yang lain pun akan hidup aman dan tentram. Tidak mungkin dimusuhi, tidak mungkin dianiaya, tidak mungkin dicaci, tidak mungkin dimaki, justru diayomi, justru dibiarkan, dan tidak akan terjadi pertentangan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang lain. Tetapi nanti kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah tidak mayoritas, kalau Syiah sudah mayoritas, kalau Wahabi sudah mayoritas, maka ekstremis-ekstremis dari Wahabi maupun Syiah yang ekstrim pasti akan menjadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak nyaman di negeri ini. Boleh saya buktikan? Boleh. Bukti ya? Tahu Syria? Tahu Syria. Syria itu kira-kira saat ini bergejolak atau tidak bergejolak? Bergejolak. Gejolaknya besar atau kecil? Besar. Di sana Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak atau sedikit? Banyak. Syria itu tempatnya sufi. Sayyid Ramadan, Muhammad Ramadan Al-Buti yang meninggal di bom ketika ngajar tafsir di masjid, itu sufi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi begitu Syiahnya itu kuat, Syiah yang ekstrim kuat, kemudian Wahabi yang ekstrim kuat, Wahabi yang ekstrim dengan Syiah yang ekstrim ini akhirnya berperang, maka yang jadi korban siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kita lihat Yaman. Yaman nih. Anak-anak negeri ini pada belajar di Hadramut, belajar di Yaman. Tapi begitu ada Syiah yang ekstrim kuat di sana, kemudian Saudi dengan Wahabinya yang ekstrim masuk ke sana, apa yang terjadi ketika Wahabi ekstrim bertemu dengan Syiah yang ekstrim? Terjadi pertempuran. Terjadi pertempuran. Siapa yang jadi korban? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi di negeri ini coba kita lihat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang militan, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seperti kita ini, yang jumlahnya mayoritas, maka tidak ada yang namanya penghancuran kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Enggak ada. Yang ada kita silahkan kamu dengan golonganmu, selama kamu tidak menghina, mencaci, memaki, dan menganiaya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ringkasan kurang lebih ceramahnya Habib Rizik. Kalau mau tahu cari di YouTube. Kalau mau tahu cari di YouTube. Dan saya sarankan semua cari di YouTube, ditonton dan sebarluaskan agar orang mengerti bahayanya Wahabi dan bahayanya Syiah. Tapi ingat, jangan pernah memusuhi. Kadang orang salah kalau kita nerang begini dianggap kita musuhin Syiah atau musuhin Wahabi. Ngapain musuhin orang lain? Kita cuman pengen sebagai seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah waspada. Caranya bagaimana? Bagus sudah maulid, tapi jangan cuman maulid tapi nggak ngerti ajarannya Shahibul Maulid. Bagus maulid Simtudurar, tapi nggak ngerti ajarannya Shahibul Simtudurar itu seperti apa, akidahnya bagaimana, bagaimana bertasawufnya, bagaimana menguasai ilmu-ilmunya, amalannya bagaimana. Jangan sampai nggak ngerti. Kita kemudian ikut majelis sana, ikut majelis ini, tapi nggak ngerti dalil-dalil dari amalan yang kita lakukan. Anak kita nggak ngerti, menantu kita nggak ngerti, cucu kita nggak ngerti.
Akhirnya 50 tahun lagi Aswaja itu akan terhapus dari negeri ini. Sama kasih contoh lagi boleh? Itu yang namanya Wahabi. Belum punya kekuatan apa-apa di negeri ini, tapi udah berani dari mimbar ke mimbar mencaci maki, tahlilan, yasinan, solawatan, dan menyesat-nyesatkan. Betul kan? Itu belum punya kekuatan. Belum punya kekuatan, sudah berani di televisi mengatakan suratul Fatihah dikirimkan gak nyampe dan itu perbuatan bid'ah. Benar kan? Itu belum punya kekuatan. Makanya kalau kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar ini gak bersatu, yang gak bersatu, saling mencurigai, tidak merapatkan barisan, maka nanti yang kasihan anak cucu kita. Yang kasihan anak cucu kita. Nah, dalam Majelis Riyadul Jannah ini usahakan siapapun yang ikut majelis ini saling mendukung, saling menyayangi, saling mencintai, saling merapatkan barisan, jangan saling mencurigai, jangan saling merendahkan, jangan saling merasa hebat. Begitu pula terhadap majelis yang lain. Saya tahu di Malang ini majelis jumlahnya sangat banyak. Usahakan ajak anggota Riyadul Jannah hadir ke majelis sana, dukung majelis itu. Hadir ke majelis sana, dukung majelis itu. Dan saya pengen majelis yang lain juga begitu. Hadir ke majelis sana, dukung majelis itu. Selama Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama akidahnya Asy'ariyah, selama madhabnya itu sama, gak keluar dari madhab yang empat, selama tidak bengkok dari jalannya para leluhur aulia wassolihin, maka itu adalah saudara kita. Maka saatnya merapatkan barisan. Udah, itu himbauan, bukan ceramah. Terus ceramahnya apa kira-kira? Halo, ibu-ibu di sana nggak kelihatan, ternyata panjang banget nih. Itu kan di sana panjang. Ini majelisnya malam hari ini tampak semarak gitu ya. Alhamdulillah penuh semangat. Hadirin, kita akan belajar satu hal saja, nggak usah banyak. Tapi satu hal ini nanti kita bawa pulang, kemudian diajarkan kepada keluarga kita masing-masing. Tentang masalah yang sederhana, bertorikoh. Bertorikoh. Kita kenal di Indonesia ini torikoh banyak atau dikit? Banyak. Sampai NU itu punya lembaga otonom yang namanya Jatman, Jamaah Ahli Torikoh Mu'tabaroh. Iya, Jatman. Sekarang diketuai oleh Habib Lutfi bin Yahya. Semoga Allah memanjangkan umurnya. Ya, jangan ada siapapun ya, saya minta siapapun yang ngaku ulama, jangan ada yang merendahkan ulama yang lain. Jangan ada merendahkan ulama yang lain. Seorang ulama tidak mungkin lepas dari kekurangan, pasti punya kekurangan. Habib Lutfi seorang pejuang, semoga Allah memanjangkan usianya dan mendukung perjuangannya. Ya, dengan jatmannya ini alhamdulillah, selama dipimpin Habib Lutfi jumlah anggota itu terus bertambah. Jumlah anggota bertambah. Dan ahli-ahli torikoh itu mulai bersatu antara torikoh yang satu dengan torikoh yang lain. Yang hadir di sini pun ini torikohnya macam-macam. Ada yang punya guru fulan, ada yang punya guru fulan, ada yang punya guru fulan. Cuman banyak orang bertorikoh tapi nggak ngerti apa itu torikoh. Apa itu torikoh? Torikoh itu secara bahasa jalan atau metode, cara. Tadi siang sekitar jam 3 saya makan siang di Jogja. Ya, jam 3 saya makan siang di Jogja. Maghrib tadi saya ada di Surabaya. Ya, maghrib ada di Surabaya. Mobil saya berangkat duluan dari pagi ke Surabaya. Nah, ketika saya makan di sebuah rumah makan di bandara bersama adik saya ngomong sama adik saya, ini kalau sama ini dicampur, itu nanti dimakan enak. Menunya sama. Ya, makan ini menunya sama, ayam teriyaki. Ya, ayam teriyaki. Kemudian di situ ada saladnya.
Saya bilang sama adik saya, ini kalau ayamnya dicampur sama salad dimakan enak. Ini manis sama ini kecut. Dijadikan satu rasanya enak. Yang manis nggak terlampau manis, yang kecut nggak terlampau kecut. Adik saya menunya sama persis dengan saya. Dia mengatakan, enggak kak, ini manisnya enak biar manis, kecutnya enak biar kecut. Jadi adik saya makan ayamnya dulu, baru saladnya. Kalau saya salad dicampur dengan ayam. Saya mau nanya, ada yang salah dengan cara ini? Enggak ada. Kenapa? Karena cara menikmati menu yang ada itu masing-masing punya selera sendiri-sendiri. Selama menunya sama, maka tidak jadi masalah. Dan thariqah itu menunya sama. La ilaha illallah. Menunya sama, sholawat, menunya sama, istighfar, menunya sama, qiraatul Quran, menunya sama, sedekah, menunya sama, thalabul ilm. Tapi ada orang yang dia menikmati menu tadi, caranya mungkin dia lebih suka memperbanyak la ilaha illallah. Gus Rahim lebih suka walaupun seorang hafidz Quran, tapi menu yang beliau sukai adalah simtud durar. Ada lagi orang yang menunya lebih suka manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia memperbanyak buat manaqib dan manaqib dan manaqib dan manaqib. Ada lagi orang yang menunya lebih suka membuat khatmil Quran, khataman. Ada lagi orang yang menunya meskipun seorang ahli Quran, tapi menunya yang dia lebih sukai adalah sodako dan sodako dan sodako dan sodako. Ada lagi orang yang suka menunya membaca sholawat tertentu. Dengan sholawat itu dia merasakan kenikmatan. Ada lagi yang menunya dengan qiyamul lail. Dia thariqahnya qiyamul lail. Ibadah yang lain dia jalankan, tapi fokusnya pada qiyamul lail. Masing-masing punya cara, metode tersendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting itu bukan masalah caranya atau metodenya, dimakan atau tidak. Udah dikasih ayam teriyaki, dikasih gulai, dikasih sate, cuman dilihat enaknya. Ini enak bener nih gulai. Oh ini sate enaknya ya, enaknya. Satenya enak ini nih. Gulainya enak. Ya, oh ini ayam gorengnya enak. Ini lodenya enak. Cuman katanya ayam enak, katanya sate enak, katanya gulai enak. Sudah di depan mata cuman ngomong enaknya. Saya mau nanya, kalau ngomong begitu kira-kira orang bodoh atau pandai? Bodoh. Mau tahu enak gak usah kakean ngomong, caploen. Lep selesai. Dimakan gitu kan? Nah, alhamdulillah guru-guru jenengan masing-masing udah ngasih menu, tinggal dimakan. Yang jadi masalah sampai hari ini udah istiqomah makan atau cuman saat-saat tertentu. Kan begitu ya? Istiqomah makan atau saat-saat tertentu. Contoh simtud duror nih. Ini dimakannya kalau cuman pas malam minggu udah bagus, seminggu sekali. Yang jadi masalah kadang malam minggu hadir Riyadul Jannah, duduk di majelis tapi nggak ikut baca. Duduk ngelamun, ya dapat pahala dapat. Tapi sayang tadi ini ada menu ya, ada menu. Ketika diajak Allahumma shalli wa sallim asyrafas salati ala sayyidina wa nabiyina Allahumma sholli wa sallim. Saya mau nanya, kira-kira semua baca? Tidak. Saya jamin tidak, bukan suudzon, jamin tidak. Kalau semua baca, pasti suaranya gemuruh. Coba sekarang semua baca. Allahumma. Apakah jenengan tadi begini? Betul?
Tadi nggak begini kan? Nggak ini, menunya ada, tinggal dimakan, lep, selesai. Yang ada cuma ngelamun. Kalau enggak cuma ikut depannya dong. Allahumma sholli wa sallim. Sayang loh. Ini thoriqah musilah. Ini yang ikut maulid Simtuduror ini kalau bener jalankan Simtuduror, cepet tuh nyampainya ke Allah, cepet sampai gitu. Cuman yang jadi masalah duduk gitu ya, cuma duduk, diam, ngelamun. Ada bahkan yang asik baca BBM, ada yang asik baca SMS. Ya nggak apa-apa, bukan salah, nggak apa-apa. Cuman sayang. Ada lagi yang di atas panggung cuma noleh kanan, noleh kiri, jamaahnya banyak. Misal loh ini ya, cuman misal. Saya cuma ngasih, kok betul-betul suudon tuh ya. Nggak boleh betul-betul. Ya kan cuma noleh kanan, noleh kiri. Yang nabuh rebana sambil nabuh, toleh kanan, toleh kiri. Cuman misal, ini cuman misal. Padahal ini thoriqah. Jangan apa namanya? Cuman ajib. Wah, jamaahnya banyak. Wah, masya Allah, ajib, masya Allah, ajib, masya Allah. Tapi nggak dimakan, makan. Sekarang saatnya makan. Contoh mahalul qiyam. Ya Nabi salamu alaika. Itu yang ngelamun juga banyak. Cuma dengarkan orang baca, dengarkan telinganya didengarkan, tapi lidahnya nggak dipakai. Sepurone engkang kadah maulid Simtuduror itu zikir berjamaah, bukan zikir sendiri, bukan zikirnya yang pegang mic, Makanya ada aturan, ada hadi, ada rodat. Hadi itu yang mimpin, rodat itu kurnya. Makanya yang namanya hadi jangan terus mic-nya di mute. Ya Nabi salamu alaika. Terus dari awal sampai akhir. Nanti giliran kur menengok. Contoh, bangun. Berdiri. Ya, contoh ya, boleh ya. Ini saya pengen jelaskan thoriqah Simtuduror. Ya Nabi salam alaika, coba. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Semuanya. Cakep enggak? Cakep, cuman sayang suara jenengan kalah sama suaranya mic. Betul? Ketika gilirannya orang kur dia ikut lagi, ya Nabi terus, entek suara mukang. Maneman gitu. Suaranya disimpan. Kalau ketika gilirannya kur, cukup mic-nya dijauhkan baca, tapi mic-nya dijauhkan, ya Nabi. Dengar di sound, masih dengar, biar yang live itu masuk suaranya, dan suara yang hadir juga masuk, sehingga yang hadir itu enggak bengak-bengok capek. Betul? Saya yakin suaranya jelek-jelek. Nah, suara jelek itu kalau selama itu satu nada mesti bagus. Boleh ngasih contoh? Ya coba satu nada aja, pelan aja, nggak usah teriak. Ya Nabi, coba. Cukup. Nah, ini suaranya pada jelek. Tapi karena bareng-bareng nadanya sama, maka didengar jadi bagus. Tapi kalau suaranya dia jelek, kelihatan. Untung suaranya bagus. Duduk. Jazakumullah khair. Maaf ya. Ini bidang saya. Ini bidang saya. Saya dididik ini enggak sebentar, lama. Dari saya kelas 2 SD sampai meninggalnya Habib Anis, saya belajar Simtuduror. Jadi bukan setahun, dua tahun dari kelas 2 SD. Kemudian ya, mohon maaf,
Orang yang ikut maulid seperti ini, jangan ngelamun, dingklok, jangan. Lihat yang mimpin. Lihat yang mimpin. Walaupun Habibnya nggak begitu ganteng, Gusnya nggak begitu ganteng, nggak apa-apa. Ya, nanti kalau ganteng-ganteng tambah repot gitu. Ya kan? Tidak begitu, berartinya yang ganteng tapi gak patean gitu kan ya. Nggak terlampau gitu, kalau terlampau nanti repot. Lihat wajahnya. Itu yang namanya almarhum Guru Zaini itu ya. Guru Zaini di Martapura itu. Itu yang nabur bana, yang hadir, semua lihat ke wajahnya tuh. Sambil apa? Tawassul dengan lihat itu, mudah-mudahan ya itu nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi enak ketika baca Allahumma sholli wa sallim, nggak lihat orang lain, lihat kepada yang di depannya, yang mimpin. Kalau nggak bisa lihat yang mimpin, jangan bayangkan wajahnya Gus Rohim, bayangkan gitu. Kenapa? Karena itu guru, nanti nyambung. Nanti bisa nyambung. Ada cepet gitu. Khusuknya akan terasa. Nah ini kaidah-kaidah ini bukan untuk ditonton, dikatakan ajib, dikatakan hebat, tapi untuk dimakan, dinikmati. Contoh lagi, nih di Maulid nih. Misal kita baca Yasin Tuduror, yang baca begini kan, sampai misalnya ya, ta'allaqat iradatul azaliyatu bi khalqi hadzal abdil mahbub fantasharat atharu syarafihi fi awalimis syahadati. Semua wal ghuyub. Nah itu harus ngerti. Ini kan udah ikut maulid tahunan ya. Maka ketika begitu jangan diam mentok. Semua wal ghuyub sallallahu alaihi. Itu nanti maulidnya jadi hidup. Maulidnya jadi hidup. Karena maulid itu kata Habib Anis bukan tontonan. Maulid itu bukan tontonan. Maulid itu tuntunan. Riyadul Jannah itu tampil lebih cantik. Sudah cantik. Tapi tampil lebih cantik. Sudah menyenangkan. Tampil lebih menyenangkan. Contoh lagi. Rasul itu akhlaknya mulia. Jangan sampai nanti pakai jaket RJ. Berangkat maulid. Ya-yaan di jalan. Na'udzubillah min. Mendale, RJ, ruwet. RJ-nya yang kena, gara-gara yang berangkat itu ya-yaan, yang kena siapa? RJ-nya. Ini saatnya itu praktekkan gitu, dipraktekkan. Nah tadi masalah istri tadi, saya ingat tentang Rasulullah SAW. Mau nanya boleh? Coba yang pengen nikah lagi jujur angkat tangan. Di sini juga gak ada yang berani ya. Gak ada yang berani ya. Sekedar info. Istri Nabi berapa? 11 ya. 11. Yang mendampingi Rasul sampai Rasul meninggal 9 orang. 9 wanita yang solihah. Dan itu ibu kita semua. Wa azwajuhu ummahatuhum. Ibu kita semua. Itu ibu kita semua. Jadi jangan ada sekecil apapun rasa nggak suka pada istri Nabi. Kenapa? Berarti anak durhaka, nggak mungkin masuk surga, neraka sih. Masuk surganya kalau dimaafkan tuh baru masuk surga, neraka dulu. Makanya jangan sampai ada nggak suka sama saya, kalau sama Sayyidah Sofia seneng, sama ini seneng, tapi kalau sama Aisyah nggak suka saya. Nggak suka saya. Naudzubillah min dzalik. Emangnya kamu siapa? Nilai-nilai istri Nabi. Saya nggak suka, orang paten. Nabi suka. Emangnya sukamu penting? Belas gak penting. Nabi suka. Kalau Nabi nggak suka, nggak dipersunting jadi istri, udah diganti yang lain. Ternyata nggak ada yang diganti itu istri Nabi, utuh semua kan? Jadi istrinya semua selama-lamanya. Makanya nggak boleh istri Nabi ketika meninggal nggak ada judulnya kok janda Nabi, nggak ada. Pernah dengar? Tidak ada kan? Itu termasuk su'ul adab kalau ngomong istri Nabi, janda Nabi, enggak ada. Istri Nabi itu setelah Nabi meninggal dunia tidak boleh dinikah. Kenapa? Karena Nabi itu hidup. Ahya yurzakun. Hidup diberi rezeki. Kedudukan Rasulullah itu berbeda. Tidak boleh dinikahi istrinya setelah beliau meninggal dunia. Kenapa? Belum cerai. Belum cerai. Ada orang itu cerai dengan meninggal, itu jadinya cerai. Tapi khusus untuk istri Nabi tidak ada kata cerai. Makanya tidak boleh dinikah oleh siapapun.
Rasulullah ini punya istri 11 dan meninggal 2 duluan, tersisa 9. Al-Quran mengizinkan kita menikah sampai istri kita 4. Boleh kan? Boleh sama Al-Quran. Makanya jenengan nggak perlu minta izin istri untuk nikah lagi. Nggak perlu. Tapi jangan sembunyi-sembunyi. Nah sembunyi-sembunyi nggak boleh. Oh jangan nanti konangan, jangan sampai ketahuan. Itu bahaya itu. Nggak usah izin, cuman ngomong aja. Dek, saya nikah lagi. Selesai. Berani? Tidak berani. Ya. Artinya jangan disembunyikan a'lin nikah. Nikah itu suruh iklankan, suruh mengenalkan pada masyarakat. Ya kalau istrinya nggak ngerti ya minimal mertuanya tahu. Mertuanya tahu, coba bayangin. Itu ada satu Habib di Jakarta. Masya Allah ini Habibnya doyan solawat. Dikit-dikit duduk, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bangun, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ketemu orang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan senyum, kalau ngomong itu dikit-dikit, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Senengnya solawat. Kalau ngomong selalu ada sisipannya solawat. Coba kalau kita, kalau ngomong, mumet. Sisipannya mumet puyeng, ngeluh. Itu kalau kita. Ini Habib ini enggak. Dikit-dikit ada solawat, dikit-dikit ada solawat. Pernah beliau lagi duduk sama anak-anaknya gitu, ada anaknya lewat dipanggil. Soleh. Bah, bukan soleh bah, saya bah. Ahmad, saya bukan Ahmad bah. Ali, saya bukan Ali bah. Jadi nama anaknya sendiri nggak hafal gitu. Kenapa? Anaknya 20 lebih. Jadi bingung ini yang mana ini. Sampai udah, namamu siapa? Kamu yang mana nih? Oh anak banyak itu kayak mirip-mirip kan bingung ya. Yang mana gitu. Nah, ini suatu ketika beliau ngajak salah seorang mertuanya diajak pergi takziah. Kemudian tahlil, ke masjid menyolatkan, memakamkan ya. Mertuanya di mobil tuh dikasih peci ini. Bah, yuk tak ajak ngelayat tuh, kasih peci. Selesai memakamkan, mertuanya nanya, ini tumben kamu nih kok ikut proses pemakaman dari mulai rumah sampai nyolatkan sampai makam nih. Tumben, yang meninggal siapa? Afwan bah, mertua saya. Jadi ngajak mertuanya takziah ke mertuanya yang lain. Contoh itu, berani. Ini yang betul-betul jalankan sunnah. A'linun nikah nggak disembunyikan. Walaupun mungkin istrinya misal nggak ngerti ya, tapi ada kerabat yang tahu, mertua yang tahu, teman yang tahu, bukan disembunyikan. Nah Rasulullah SAW istrinya itu 11 bersama beliau 9. Bagaimana Rasulullah? Nah, yang mau nikah lagi mikir dulu, ya mikir setelah dengar ceramah saya ini dipikir dulu, sudah belum? Kalau udah bisa lanjutkan, naikkan kedua boleh, bagus. Kalau 2 bisa lanjutkan ketiga, bagus. Mau sempurna 4, bagus. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Kalau tidak bisa memenuhi syarat dan ketentuan, maka semper nanti di akhirat. Makanya kalau jelaskan jangan setengah-setengah, harus tuntas ya, di akhirat semper. Boleh lanjut dikit ya. Nah, apa yang terjadi? Rasulullah SAW tiap pagi itu Rasul mendatangi setiap istrinya. 9 tuh didatangi semua. Assalamualaikum, gimana kabarmu baik? Pindah ke istri yang 1. Assalamualaikum, gimana kabarmu baik? 9-nya didatangi. Setelah itu Rasulullah istirahat di rumah istri yang punya giliran hari itu. Kan begitu? Ya. Pertanyaan saya, kalau kita pagi yang kita cari apa? Istri atau yang lain? Wah istrinya tinggal 1 rumah, disapa aja tidak? Piye awakmu, waras tah? Blas. Kopi. Teh, korek. Yang disapa rokok ini. Rokoknya, koreknya, tapi istrinya nggak disapa, nggak nyiapkan waktu, duduk sebentar, nanyakan gimana kabarnya, tidurnya enak enggak? Badannya seger? Enggak, blas. Nah kalau begini aja belum, jangan punya cita-cita punya istri 2. 1 aja istrinya sengsara, apalagi 2. Maka ini jadi manusia yang zalim, yang biadab kepada wanita. Naudzubillah min dzalik. Tadi cuma terlintas ya. Nah pernah Rasulullah SAW ketika giliran di rumah salah seorang istrinya. Ini menarik, ini para istri perlu dengar. Ya para istri perlu dengar nih. Bagus. Jangan dikira istri Nabi itu nggak punya cemburu. Oh istri Nabi itu pencemburu semua. Sebab yang dicemburui pantas, manusianya ganteng, pol, ya kan? Ya, kalau cemburu sama suami-suami ini wajah ya pasaran begini.
Oh, dicemburuin itu ya rada aneh, tapi untung itu karena suaminya sendiri ya pantas dicemburuin ya. Loh, baru wajah pasaran begini aja dicemburuin, apalagi kok wajah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah letakkan semua keindahan yang ada itu dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annaka, sepertinya kamu itu dilahirkan, wajahmu itu pesan ya Rasulullah. Minta hidungnya begini, minta matanya begini, minta telinganya begini. Seperti pesan sendiri itu. Saking indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini kadang kan enggak, mata bagus, hidung kebesaran. Kadang kan begitu nih ya. Ini saya ini kan termasuk hidungnya big size gede gitu ya. Ada orang yang hidungnya bagus, matanya enggak bagus. Iya. Ada yang wajahnya bagus, tapi kadang kakinya enggak bagus, macam-macam. Kalau Rasul enggak SAW, semuanya yang pesan yang terbaik. Mata yang terbaik, hidung terbaik, telinga terbaik, rambut terbaik, tangan terbaik, kaki terbaik. Semuanya ya terbaik SAW. Sehingga seorang penyair berkata, karena seperti yang kau lahir itu pesan ya Rasulullah. Seperti apa? Pesan, minta sendiri. Seperti noto sendiri itu ya. Tubuhnya ditata sendiri dan hatinya yang terbaik. Itu Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau istrinya itu cemburu ya pantas. Kenapa? Cemburu itu kan pengen menjadi yang paling, betul kan? Pengen menjadi yang paling dicintai, yang paling disayangi, yang paling diperhatikan, yang paling dimengerti. Kenapa? Karena tidak mau cintanya Nabi dibagi pada yang lain. Sebab ini bukan sembarang manusia, ini pilihan Allah yang terbaik subhanahu wa ta'ala. Ya, pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik. Nah, ketika Rasul di rumah salah seorang istrinya, udah namanya nggak usah disebutkan ya, di rumah salah seorang istri beliau, giliran istri beliau yang lain ngirimin hadiah masakan lewat pembantunya gitu ya, nyuruh pembantunya kirim masakan. Nah, istri yang lagi Rasulullah ada di rumah itu gilirannya cemburu, giliran di rumah saya. Yang jatah masakan saya, dia kirim masakan gitu kan. Akhirnya piringnya itu ditamplek gitu ya, sama istri Rasul ini ditamplek, jatuh, pecah piringnya. Tapi ingat, orang Arab tuh makanannya roti, bukan gulai. Jadi piring boleh pecah, makanannya masih bisa dimakan. Harus cerita tuh harus lengkap. Pecah. Coba saya sampaikan ini, jenengan renungkan. Cari haditsnya. Apakah ada kata-kata Rasulullah marah pada istrinya yang namplek piring sampai pecah? Gak ada. Istrinya gak dimarahi sama Rasul. Justru sang pembantu yang bawa makanan tadi itu dikasih tahu. Ya, ibumu lagi cemburu. Gharat ummuka. Ibumu lagi cemburu. Jadi yo maklum cemburu gitu loh. Kalau bahasa kita maklum cemburu. Justru istrinya ini dibela, yang namper tadi itu dibela ya. Yang jatuhkan piring itu dibela, itu nggak salah, wajar, cemburu, lagi cemburu. Kemudian Rasul punguti makanannya, ya, piringnya dibersihkan, makanannya dipungutin. Rasul ambil piring yang baru SAW, yang nggak pecah. Kemudian Rasul serahkan pembantu tadi, sampaikan kepada Ibu Muni yang di sono nih, bawa pulang, dari terima gitu. Ilma ana SAW. Artinya Rasul tidak nunjukkan, nih loh ditampar pecah loh ya, enggak. Tetap piringnya utuh, diterima. Yang satu enggak dimarahin, yang satu juga disayang-sayang, dia lagi cemburu. Rasulnya no comment, enggak mengomentari. Kamu tuh gimana? Udah kasih makan kalau ditamplek, enggak boleh kamu cemburu, kamu tuh pelan-pelan. Enggak ada. Mang cemburu itu bawaan wanita. Lah wanita boleh cemburu dengan satu catatan, tidak boleh mencela. Karena mencela siapapun tuh cemburu enggak boleh, paham ya? Merendahkan siapapun cemburu enggak boleh. Makanya ketika salah seorang istri Nabi dalam keadaan cemburu kemudian mencela istri yang lain, Rasul langsung menegur dengan tegas. Kamu telah mengucapkan satu kalimat, andai kata diletakkan di lautan, dicampur di lautan, maka itu akan membuat warna air laut berubah, rusak gara-gara satu kalimatmu. Laut luasnya begitu bisa berubah karena satu kalimat. Berarti ini kalimat ini sangat buruk. Rasul jaga istrinya seperti itu. Jangan sampai mengucapkan kalimat yang enggak benar. Artinya wanita silakan cemburu, mau loncat-loncat, mau nendang pintu, mau banting gelas, boleh Bu, boleh. Tapi jangan mencaci, jangan memaki, jangan menghina, jangan
Nah kalau para bapak melihat istri yang cemburu seperti itu, jangan dikomentari, itu akhlak Nabi, diamkan saja. Kenapa? Semakin dikomentari, semakin dadi. Betul? Oh pengalaman ini. Jadi sabar, diam ya, sabar dan diam. Ini memang buat suri teladan Rasulullah SAW. Kalau kita nggak diterangkan nggak ngerti ya. Rasul ngajari. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Nah maulid ini, inilah yang diangkat oleh guru jenengan semua. Almarhum Gus Rohim sama Habib Rahman ya. Itu maulid diangkat dan para habib yang lain, para kiai yang lain. Ngangkat maulid Simtud Duror. Banggalah gitu loh. Bangga, saya punya Simtud Duror, bangga. Saya punya maulid. Jadi kalau ada orang nanya, jenengan torikohnya apa? Maulid. Jenengan torikohnya apa? Solawat. Buktinya, waduh turen yo tak parani. Gunung yo tak parani. Solo yo tak parani. Negara apa? Maulid. Udah terbukti, kesukaannya, senangnya udah terbukti. Nah, cuman sekarang ditingkatkan, dibuat lebih cantik, dibuat lebih bagus, dibuat lebih menarik. Ya, kadang nih maulidnya belum selesai, udah pulang, sudah pulang. Apa ini? Mau cari apa? Mau cari apa? Siapapun yang ceramah selama ahlus sunnah wal, kalau yang diundang ceramah Syiah, bubarkan Riyadul Jannah. Kalau yang diundang ceramah itu orangnya Syiah, bubarkan Riyadul Jannah. Kenapa? Berarti RJ udah jadi Syiah. Nanti saya yang pertama kali bubarkan. Setuju? Iya, karena itu melanggar aturan dari pendiri Riyadul Jannah. Selama yang diundang itu ahlus sunnah wal jamaah, siapapun orangnya, dukung. Kalau dia belum pinter, dengan didukung nanti jadi pinter. Belum bisa bicara, dengan didukung jadi bisa bicara. Emangnya saya bisa bicara gini terus langsung bisa? Ya enggak. Saya itu ada prosesnya. Alhamdulillah berkat mubalik yang nggak mau datang pengajian saya bisa ceramah. Bener. Dulu saya itu kan mengelola pengajian namanya kuliah Ahad pagi di Ponorogo. Yang datang ibu-ibu 10 gelintir. 10 gelintir. Jadi kadang ustadznya kalau diundang itu males datang. Alah teko sing teko wong 10. Nah ini datang ibu-ibu 10 gelintir sama anak-anak remaja, anak SMP gitu kan. Itu seusia saya dulu, anak SMP. Cuman orang berapa yang datang? Sehingga yang ceramah sering gak datang. Lah datang ceramah saya ketuanya kan bingung. Aduh, lah ini piye yang ceramah gak datang. Akhirnya pegang mic. Maaf ibu-ibu, ustadznya gak datang. Ibu-ibu bilang, yaudah kau yang ceramah. Gak iso ceramah. Akhirnya yang ngomong apa? Begini, bla bla bla. Ya begitu dulu. Minggu berikutnya datang, minggu berikutnya nggak datang. Akhirnya setahun terbiasa menggantikan mubalik tidak datang. Lah ibu-ibu ini cerita sama orang-orang. Itu novel tuh bisa ceramah. Kalau ada ustadz nggak datang, biar digantikan novel. Rupanya mulai masjid, ustadznya berhalangan. Bib, tak tolong Bib, itu ustadznya berhalangan. Jadi tetap ustadz itu apa namanya pengganti ya, ustadz cadangan. Terus begitu. Dari satu mimbar ke mimbar, dari satu mimbar ke mimbar, lama-lama karena didukung jadi bisa ngomong. Nah yang lain begitu, beri kesempatan biar bicara. Awalnya mungkin gak enak, lama-lama jadi enak. Termasuk orang baca maulid, jangan moco plegak plegu kon moco itu. Beri kesempatan. Kadang ada orang itu baca grogi, jenengan coba suruh baca Pancasila di sini, gak hafal pasti. Al-Fatihah aja bisa keliru karena grogi. Lah awalnya mungkin plegak-plegu, kasih dukungan selama ahlus sunnah wal jamaah. Dukung itu, siapapun itu, karena itu kader kita. Nanti kalau banyak penceramah semakin bagus. Jangan saling saingan. Itu ceramahnya enggak benar, itu enggak bagus ceramahnya. Wah, naudzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Apa yang jelas? Yang paling penting gini aja, diinget-inget, dimplok. Kata kuncinya itu ya, emploken. Ya, emploken brakoten itu. Jadi Simtud Duror ini dimplok, diberakot, jangan cuman ya tadi jadi mayit semua. Setuju? Nah, kita praktek dikit ya. Praktek sedikit saja, praktek sedikit. Coba Muqaddimah Simtud Duror, ya Rabbi Sallallahu Muhammad. Antum pimpin dibaca sampai 4 sholawat.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Pertanyaan, coba dijawab jujur, Tadi yang tidak ikut baca coba angkat tangan. Ikut baca semua? Nah. Yang tadi bacanya cuman pelan-pelan coba angkat tangan. Banyak. Awalnya tok semangat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Begitu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Asrafi Badrin. Terus niroknya gimana? Ya Rabbi sholli. Jadi ini praktek di majelis baru diterangkan aja udah gagal. Apalagi malam minggu depan. Ulangi ya. Ulangi. Semua itu miftahnya itu di depan, pembukanya itu yang penting. Kalau pembukanya udah geger ke langit, ya seterusnya bagus. Nah kalau pembukanya sudah melempem malaikat, ya males. Ngapain datang orang-orang pada mayit gitu. Ulangi. Pokoknya kalau belum benar saya nggak pulang ke Solo. Dan jenengan nggak pulang juga. Ya Rabbi salli. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق Ya, ini kelihatannya masih banyak yang belum punya buku Maulid Simtud Duror. Coba yang belum punya dan malam ini tidak bawa, mungkin punya tapi nggak bawa. Artinya yang saat ini tidak pegang Maulid Simtud Duror, yang nggak pegang ya, coba angkat tangan. Termasuk ibu-ibu yang nggak punya angkat tangan, Bu. Ya. Banyak. Jadi kadang memang mau ngikuti tapi nggak bisa karena yang dibaca nggak ada. Kadang mau beli juga percuma, aku gak iso ngaus Quran, gak bisa baca Al-Quran. Beli buku Maulid Simtud Duror yang dicetak oleh Habib Husin bin Anis, itu ada yang versi bahasa Jawa plus cara eja bacanya dengan ejaan Latinnya, itu ada. Cari itu. Nah karena ini majelisnya Majelis Maulid Simtud Duror, ya itu buku wajib, ya semua harus punya. Semua harus punya, dipegang. Nah, ini aja, beli bukunya aja mesti mikir. Gimana mau ngajari anaknya? Gimana mau ngajari anaknya? Paham semuanya? Mohon maaf ya saya ngomong begini ya. Bib Rahman, sepurone ingkang kata Bib. Nggih loh itu kan. Itu beliau. Gitu. Saya suka sama beliau itu begitu. Dan tadi himbauan dari Habib Rizik bin Syihab tolong diperhatikan ya. Tapi
Jangan salah, itu bukan ajakan musuhi siapapun ya. Bukan ajakan musuh siapapun, tapi sekedar informasi. Ini loh bahayanya. Kalau sampai Syiah jadi besar, Wahabi jadi besar. Dan cara mencegahnya bukan dengan kekerasan, bukan dengan memusuhi Syiah, bukan dengan memusuhi Wahabi. Tapi kita sadarkan anak kita, keluarga kita, Ahlussunnah wal Jamaah itu begini loh. Aswaja itu begini loh. Yang aswaja itu begini loh. Sehingga ngerti, oh ngapain saya pilih yang lain? Ngapain pilih yang lain? Lawang kita punya sesuatu yang luar biasa. Yang jadi masalah kadang kekayaan kita tuh nggak kita tunjukkan. Makanya orang ikut yang lain, kan kesian. Ayo tunjukkan kekayaan kita ya, tunjukkan kehebatan kita, tunjukkan kebesaran kita. Biar keluarga, anak, cucu, teman, masyarakat ngerti apa itu aswaja. Jangan sampai ngertinya aswaja cuman mau berangkat maulid ugal-ugalan. Nah, jangan. Naudzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat. Terakhir saya minta 2 Al-Fatihah khusus permintaan saya. Yang satu untuk istri dari sahabat saya yang saat ini kehamilannya mencapai usia 7 bulan. Ya, istrinya namanya Mbak Anggita Kusumawardani binti Wardan Santoso. Semoga bayi yang dikandung dan juga orang tuanya sehat, selamat sampai nanti lahir, orang tua dan anaknya selamat. Jadi anak yang soleh atau solihah, manfaat ila yaumil qiyamah. Begitu pula keluarga kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang kedua, saya minta doa. Saya lagi nulis buku. Insya Allah tanggal 15 November saya akan buat bedah bukunya di Solo, di Majelis Ar-Raudhah pagi hari Ahad jam 8:30 pagi. Bukunya baru dapat 22 halaman, masih kurang 200 halaman. Waktu nulis saya adalah 7 hari. Jadi saya minta doa semoga 7 hari ini diberkati, bisa menyelesaikan 200 halaman dengan mudah. Masahalah wal jamalah ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga, pengumuman dari saya bawa buku berjudul Ahlul Bid'ah Hasanah 2. Harga buku itu 50.000. Untuk malam hari ini saya diskon menjadi 30.000. Yang berminat bisa cari di pojok sana mungkin. Saya nggak ngerti di mana ya. Demikian, mohon maaf atas semua kesalahan saya. Semoga barokah dan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanul jaza. Kami ucapkan banyak terima kasih atas mau'izatul hasanah sekaligus majlis ta'lim yang disampaikan oleh Al-Ustaz Da'i Lawal Habib Novel bin Muhammad Aidrus dari Solo. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat membawa manfaat dan barakah bagi kita semua. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin.